Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para siswa sekalian ya, kelas 12, alhamdulillah hari ini kita bisa lanjutkan kembali pelajaran kita, itu pelajaran fisika ya. Ya. Nah, ya, pelajaran fisika. Alhamdulillah, kemarin kita sudah masuk di bab yang baru ya, masuk di bab yang baru. Kemarin kita sudah sampai yang terakhir mengenai ya, mengenai induksi elektromagnet ya, induksi elektromagnet. Nah, kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya induksi ada dua yang kita pelajari. Ada induksi magnet, yaitu menjadikan suatu logam yang tadinya bukan magnet menjadi magnet ya. Kemudian ada induksi elektromagnet yang menjadikan yang tadinya dia tidak beraliran listrik, kita timbulkan listrik ya dengan cara memberi pengaruh magnet ya. Nah, kemarin sudah kita bahas. Nah, alhamdulillah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Setelah kemarin kita bahas tentang gaya gerak listrik ya, GGL, gaya gerak listrik. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan flux magnet ya, flux magnet. Nah, ya. Nah, ya. Dari sini ya, kita akan bahas tentang flux magnet. Nah, kemarin kita sudah memasuki rumus yang di sana tentang rumus GGL ya, di mana rumus GGL atau gaya gerak listrik atau yang biasa disebut dengan tegangan listrik ya, tegangan listrik atau tegangan dalam ya. Nah, itu rumusnya minus N ya, dc ya per dt ya, dc per dt. Saya coba tuliskan lagi ya. Kemarin pertama kita bahas tentang GGL atau gaya gerak listrik ya, minus N dikali D C ya per dt. Ya, artinya ini adalah selisih ya, selisih antara dua dua titik ya, dua titik dua titik flux magnet. Nah, sekarang kita mau bahas yang ini ya, kita mau bahas C-nya ini ya. Nah, bahas tentang C ya, C. Nah, ya. Ini kemarin GGL. Sekarang kita masuk yang kedua tentang flux magnet. Flux magnet. Nah, apa itu flux magnet ya? Apa itu flux magnet? Nah, flux magnet adalah daerah-daerah ya atau garis-garis yang berupa khayalan ya. Kalau bisa kita gambarkan, dia menyerupai garis-garis ya, yang dia menentukan daerah tarikan ya atau dorongan dari suatu magnet. Nah, kalau misalnya kita gambarkan, misalnya ini ada magnet ya. Misalkan ini ada magnet. Nah, misalnya ini magnet ya, utara selatan. Sudah? Nah, maka dari sini ya, magnet itu seperti ini ya. Ya. Ini ada yang keluar ya. Nah, kita buat seperti ini saja biar kelihatan. Nah, ini pengaruhnya nih, pengaruh. Nah,
pada kenyataannya tidak ada garis-garis seperti ini, ya. Ini hanya garis hayalan aja yang membantu kita untuk mengetahui, ya, untuk mengilustrasikan. Kemudian ada garis-garis yang masuk. Nah, ya, di sini maksudnya adalah, ya, semakin, ya, misalnya di sini ada logam misalnya, ya. Nah, apabila logam ini berada jauh, ya, dari magnet, ya, maka dia mendapatkan flux magnet yang sedikit, ya, pancaran. Nah, itulah dia pancaran, ya. Ada flux cahaya, ada flux magnet, ya, flux yang sedikit, sehingga pengaruh magnetnya kecil. Nah, apabila kita dekatkan dia ke sini, barulah dia mendapatkan pengaruh yang lebih besar, ya. Apakah dia berupa tarikan? Kalau di sini berupa dorongan, ya. Nah, tertarik dia, ya, tertarik karena dia mendapat flux yang lebih banyak, ya, sehingga tarikannya lebih besar. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, ya, itu adalah flux atau garis-garis magnet. Ya, kita baca sedikit, ya. Nah, halaman 106. Pada bab 4 tentang elektrostatika, ya, elektrostatika atau listrik yang statis, ya. Kamu telah belajar tentang garis-garis medan listrik, ya, dan flux listrik yang memudahkan kita mendeskripsikan intensitas medan listrik, ya, di sekitar muatan. Nah, kemarin, ya, tentang hukum Coulomb. Nah, konsep yang sama dapat diterapkan pada magnet untuk menghitung kuat medan magnet di sekitar magnet atau penghantar berarus listrik. Nah, andaikan suatu luasan, ya, berada dalam medan magnetik, flux magnet pada luasan itu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah garis magnet, ya, yang menembus luasan itu, ya, dalam arah tegak lurus. Jadi, ya, flux magnetik dapat didefinisikan sebagai banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu luasan dalam arah tegak lurus. Nah, ya. Jadi ini adalah, ya, garis-garis magnet. Atau apabila kita mengikuti rumusan tadi, ya, mengikuti definisi tadi, apabila di sini ada suatu plat besi, ya, maka dia mendapati garis-garis magnet yang menariknya, ya, tegak lurus dia. Nah, di sini ada magnetnya, ya. Sini magnetnya. Nah, seperti ini, ya. Nah, ya, dia ada daerahnya juga. Ini magnet, ya. Nah, itu dia. Ya, tertarik dia. Ya. Nah, itu adalah untuk flux magnet. Untuk flux magnet. Sekarang kita masuk ke rumusannya, ya. Kita masuk ke rumusannya. Nah, rumusan dari psi, ya, psi itu sama dengan BA, ya, BA cos theta. BA cos theta. Psi, ya, psi sama dengan BA cos theta, ya, BA cos theta. Nah, nanti tinggal kita lihat nilai cosnya berapa, ya. Kalau nilai cosnya 0, berarti cos 0 1, ya. Nah, cos 0 1. Kemarin sudah kita tuliskan nilai kosinus dari 0, 30, 45, 60, 90 dan seterusnya. Nah, sekarang, ya, psi sama dengan BA cos theta, ya, BA cos theta. Keterangannya di sini, ya, jelaskan keterangannya. Keterangan, ya. Nah, di mana, ya, psi, ya,
Itu adalah flux magnet, ya, flux magnet. Apa ya? Kelihatan. Kita pindah aja sini. Bahkan flux magnet, ya. Keterangan. Psi, ya, sama dengan flux magnet, ya, flux magnet. Nah, flux magnet, ya, dia satuannya adalah Weber, ya, adalah Weber. Udah, Weber atau WB, ya, kalau mau disingkat WB boleh, Weber. Ya, kemudian B itu adalah medan magnet, ya, medan magnet. Satuannya Tesla, ya, atau kalau mau dirincikan menjadi Weber per meter kuadrat. Nah, ini kalau mau dirincikan Weber per meter kuadrat, bukan Tesla per Weber, ya. Kita buat aja seperti ini. Nah, ya. Kemudian ada A itu adalah area, ya, luas, ya, area atau luas daerah yang dikenai flux magnet, ya. Satuannya meter kuadrat. Nah, inilah dia. Cos theta itu tidak ada satuan, ya. Nah, sudut, ya, sudut. Baik. Nah, ini adalah untuk pembukaannya, ya, mengenai flux magnet, ya, mengenai flux magnet. Baik. Ya. Nah, ini tadi mengenai flux magnet, ya. Nah, sekarang, ya, kita akan masuk ke perincian rumus, ya, ke perincian rumus. Baik. Ya. Ke perincian rumus. Nah, di sini, ya, pertama pertama, ya, kita masukkan dari sini, ya, ke rumusan gaya gerak listrik. Nah, kita hubungkan ke rumus gaya gerak listrik, ya, gaya gerak listrik yang mengenai suatu luasan, ya. Nah, gaya gerak listrik pada suatu luasan. Sudah? Nah, bagaimana apabila dia berubah-ubah, ya? Apabila dia berubah-ubah. Yang pertama, ada perubahan terhadap luas, ya. Nah, terhadap luas, ya, terhadap luas. Misalnya dalam 1 detik, ya, detik pertama, ya, misalnya kita kenakan ada satu plat, ya, plat logam, ya, kita kenai dia, ya, kita kenai dia dengan plat logam tersebut kita kenai dia dengan listrik, ya, kita kenai dia dengan listrik. Nah, sudah, artinya kita pengaruhi dia agar menjadi listrik, agar memiliki listrik, ya. Kemudian, ya, nah, kemudian pada detik 1 sampai 5, misalnya selama 10 detik misalnya, ya, detik 1 sampai 5 dia hanya setengah, ya, dari luas, ya, hanya setengah yang terkena terkena flux magnet, ya, terkena flux magnet. Kemudian pada detik berikutnya 6 sampai 10 seluruhnya. Nah, ya. Nah, ini bagaimana gaya gerak listriknya, ya? Bagaimanakah tegangannya, ya? Nah, GGL-nya bagaimana cara menghitungnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua nanti ada apabila berubah terhadap sudutnya, ya. Nah, berubah terhadap sudutnya. Flux berubah terhadap sudut. Umpamanya tadi dia kenanya dari atas ke bawah, ya. Terkena flux dari atas ke bawah.
Kemudian mungkin tiba-tiba dia benda ini atau plat ini tadi berubah derajatnya, ya. Nah, maka ini nanti berubah, ya. Berubah dia berubah pertemuan fluks dengan permukaan. Nah, ya itu dia. Maka di sini ada dua hal yang ingin kita jelaskan, ya. GGL terkait dengan fluks magnet, ya. GGL terkait dengan fluks magnet tentang apa? Tentang perubahan luas. Yang kedua tentang perubahan sudut, ya. Buat luas dan sudut. Tapi yang pertama, ya. Yang pertama di sini di halaman 107, ya, bisa dilihat halaman 107. Nah, intinya semua kita turunkan dari rumusan, yaitu rumus GGL, ya, rumus GGL. Apa rumus GGL? Minus N, ya, D psi per dt. Ya, itu dia, ya. Pertama, ya, gaya gerak listrik induksi. Kita tuliskan rumusnya gaya gerak listrik induksi. Gaya gerak listrik, ya, listrik induksi, ya, GGL induksi, ya. Nah, dan ada dua keadaan. Pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Rumusnya adalah ini, ya, GGL sama dengan minus N D psi per dt, ya. Nah, ini rumusnya. Sudah? D psi per dt. Nah, sekarang kita mau rincikan, ya. Apabila yang pertama untuk perubahan luas. Untuk perubahan luas, ya. Untuk perubahan luas, maka nanti di sini, ya, kita bisa rincikan, ya. Kita bisa rincikan. Kita misalkan dia N-nya ini satu lilitan saja, ya. N-nya satu lilitan, ya. Nah, misalkan di sini kita tulis lagi, ya. D psi per dt, ya. D psi per dt, rumus yang atas, ya. Kita ubah, ya. Psi tadi apa? BA cos theta, ya. BA cos theta. Ini kita anggap satu, ya. Kita anggap satu. Apabila kita anggap satu lilitan saja, set, ya, maka kalau kita masukkan jadi minus 1, ya. Nah, minus 1, ya, ini untuk memudahkan aja, ya. Maka kita bisa ubah minus BA, ya, DA, ya, karena ada perubahan, ya, DA, perubahan luas, ya, per DT, ya, BA per DT, ya. Nah, kemudian, ya, ini adalah rumus untuk perubahan luas, minus B DA per DT. Atau kalau mau dirincikan boleh, ya, ini rumus pertama, kelihatan, ya. Nah, atau kalau mau dirincikan boleh. Kalau kita mau rincikan, ya, mana enaknya? Di bawah aja, ya. Nah, di bawah aja enaknya. Kalau kita mau rincikan boleh, ya, minus B, ya, minus B, A ini dia panjang kali panjang, ya. Kalau misalkan ini ada persegi panjang, maka luas itu panjang kali lebar, ya, atau panjang kali panjang atau panjang kali sisi, sisi kali sisi, ya. Nah, berarti kita bisa tuliskan di sini L kali L per T, ya. Nah, per T. Nah, sudah. Maka di sini, ya, kita bisa L per T, ya, itu sama dengan rumus apa? Rumus kecepatan, ya. Kecepatan minus B, berarti ini kalau tidak kita tinjau perubahannya, ya, ini kalau tidak kita tinjau perubahannya menjadi ini, ya, kita hanya tinjau rumusnya aja, ya, A sama T, ya, berarti L per T
itu sama dengan V ya. V sama dengan S per T ya, kecepatan. Ya, berarti kita bisa masukkan ini ganti jadi V. Berarti BL V ya, BL V itu rumus yang kedua. Minus B kali L kali V. Kelihatan ya. Nah, bisa ya. Nah, minus B kali L kali V. Tapi satu lagi ya, satu lagi. Sepertinya ini nggak sempat untuk merincikan ya, sehingga mungkin nggak ada tugas. Ya. Baik. Nah, untuk yang berikutnya ya, untuk yang berikutnya adalah pada perubahan ya, pada perubahan sudut. Nah, ya, apabila berubahnya sudut. Kita tuliskan lagi yang ini ya. Tuliskan lagi yang ini. Ini kita anggap satu ya. Nah, kita anggap satu. Untuk perubahan kalau tadi luas, ini perubahan sudut ya, perubahan sudut. Perubahan sudut ya, kita tuliskan, kita anggap satu ya. Berarti minus D S minus D C per DT. Sudah ya. Nah, sekarang ya, DT. Nah, kita bisa ubah ya, kita bisa ubah atau kita masukkan saja ya N-nya ya. Nah, kita masukkan saja N-nya. Nah, baik. Perubahan luas ya. Nah, ini perubahan sudut ya. Baik. Dan tadi kalau kita misalkan satu ya, ini sebetulnya bisa juga kita misalkan satu. Cuman kalau di buku, ya kita baca ya, bagaimanakah formulasi GGL induksi jika yang berubah terhadap waktu adalah sudut ya. Nah, jika berubah terhadap waktu adalah sudutnya, formulasi GGL induksi adalah sebagai berikut ya, dengan tetap meletakkan N ya. Nah, dia tetap meletakkan N ya, dengan tetap meletakkan N. Baik. Ya, apa-apa ya. Dengan tetap meletakkan N ya. Nah, sekarang kita masukkan juga di sini N-nya ya. Kita masukkan di sini N-nya. Ya, minus N dikali dc per dt ya. dc per dt. Nah, karena dia mengalami perubahan sudut, maka ini kan aslinya BA cos theta ya, BA cos theta. Sudah? BA cos theta. Maka karena tadi yang kita tinjau adalah luasnya, maka dia tidak kita masukkan ya, tetanya tidak kita masukkan. Kita anggap dia 0 ya. Kita anggap dia tetanya 0. Kalau dia 0, tetanya 0, berarti cos 0 1, bisa diabaikan. Begitu juga yang ini. Ya, yang ini tadi kita anggap 1 lilitan. Nah, ini bisa dibaca di buku ya, di halaman 107. Ya. Nah, oleh karena arah normal luasan loop dan arah medan magnet sejajar, berarti sudut di antara keduanya bernilai 0, theta sama dengan 0. Ya, ini yang sebelumnya ya. Dan flux magnetnya sebesar ya psi sama dengan BA ya. Nah, loop kawat dapat dianggap sebagai kumparan dengan 1 lilitan. Nah, dianggap 1 lilitan, maka minus 1. Sedangkan ini tetap ditampakkan. Nah, sekarang kita masuk minus N BA D cos ya. Kita rincikan di sini. Kita rincikan minus N ya DA. Nah, apa? BA ya, BA. Nah, yang kita tinjau apa? Perubahan sudut, berarti cos theta ya, cos apa? D theta ya per dt ya, d theta per dt. Nah, d cos theta per dt, d cos theta per dt.
Nah, sekarang ya, dari sini nanti bisa seperti ini, ada apa ya? Nggak bisa kita lanjutkan. Ya, ada pekerjaan ya di luar. Ini tidak bisa kita lanjutkan. Langsung aja kita potong di sini ya. Rumusannya ya. Nah, theta itu bisa dirincikan ya menjadi omega t ya. Ini sudah pelajaran mengenai sudah ada di pelajaran mengenai apa namanya? Gelombang ya. Ini sudah gelombang ya. Theta sama dengan omega t ya. Kita masukkan ya. Kita rincikan minus n b a d ya cos omega t ya. Nah, cos omega t per dt ya, per dt. Maka di sini ya kita bisa ubah nba ya, nba ya minus cos omega t sama dengan sin omega t ya. Cos sama dengan minus sin ya. Cos sama dengan minus sin. Nah, per t ya. Nah, maka ini adalah rumusan untuk yang ini ya, perubahan sudut. Tapi mungkin ini saja ya yang bisa kita jelaskan untuk kesempatan ini ya. Saya akhiri ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.